Berapa banyak dari kalian yang mengira kalau Polytron itu adalah merek dari Jepang? Atau mungkin Korea? Namanya memang terdengar sangat bule. Polytron, futuristik dan mewah, mirip-mirip dengan Sony, Panasonic, atau Samsung. Tapi tahukah kalian bahwa raksasa elektronik yang produknya mungkin ada di ruang tamu kalian sekarang lahir bukan di Tokyo, bukan di Seoul, tapi di sebuah kota kecil di Jawa Tengah bernama Kudus. Ini bukan kisah tentang perusahaan asing yang buka cabang di Indonesia. Ini adalah kisah tentang keberanian sekelompok insinyur lokal yang menantang hegemoni raksasa dunia seperti Sony, Panasonic, dan Samsung. Ini adalah kisah tentang Polytron. Bagaimana bisa sebuah pabrik rokok melahirkan raksasa teknologi? Bagaimana mereka bertahan saat badai krisis 98 menghancurkan segalanya? Dan benarkah mereka kini siap menggulingkan dominasi motor Jepang? Siapkan kopi kalian, kita akan membedah sejarah panjang kebanggaan Indonesia ini. Cerita kita mundur ke tanggal 18 Mei 1975. Saat itu, Indonesia sedang gencar-gencarnya membangun. Keluarga Hartono, pemilik Jarum Group, melihat sebuah peluang yang tidak dilihat orang lain. Mereka sadar, bisnis rokok memang menguntungkan, tapi mereka butuh sesuatu yang lebih abadi, sesuatu yang bisa masuk ke setiap ruang keluarga di Indonesia. Maka didirikanlah PT Indonesian Electronic and Engineering, sebuah nama yang sangat teknis. Awalnya ini bukan pabrik besar, ini adalah sebuah proyek idealisme. Robert Budi Hartono dan Michael Bambang Hartono tidak punya latar belakang elektronik, tapi mereka punya modal dan keberanian. Awalnya mereka tidak punya teknologi sendiri. Ini adalah fase yang paling sulit. Bagaimana caranya membuat TV kalau insinyurnya belum ada? Strateginya cerdas, belajar dari ahlinya. Di tahun 1976, mereka bekerja sama dengan Philips dari Belanda untuk transfer teknologi. Namun ambisi mereka bukan cuma jadi tukang rakit, mereka ingin bikin sendiri. Tahun 1977, nama perusahaan diubah menjadi PT Hartono Istana Elektronik. Dan setahun kemudian, 1978, lahirlah bayi pertama mereka. Filosofi nama brandnya berasal dari dua kata, poly yang artinya banyak, dan tron dari elektronik. Lahirlah nama Polytron. Nama ini sengaja dibuat terdengar asing untuk melawan stigma bahwa barang lokal itu jelek. Harapannya, menciptakan banyak berbagai jenis barang elektronik. Produk komersial pertama mereka adalah televisi hitam putih 20 inci. Saat itu punya TV adalah kemewahan luar biasa, tapi ada satu masalah besar. Orang Indonesia saat itu gengsi. Mereka tidak percaya barang buatan lokal. Mereka memuja produk Jepang seperti Sony atau Sharp. Namun strategi Polytron cerdas. Mereka tidak langsung menyasar orang kaya Jakarta. Mereka menyasar pasar yang membutuhkan TV tahan banting dengan tegangan listrik yang tidak stabil di daerah-daerah. TV Polytron dikenal badak, tahan naik turun voltase. Disinilah kepercayaan mulai tumbuh. Tapi senjata pemusnah massal Polytron bukanlah TV, melainkan audio. Masuk ke era 90-an, inilah masa keemasan Polytron yang membuat mereka melegenda. Jika kalian tumbuh di era ini, kalian pasti ingat satu kata, bazoke. Polytron menyadari satu hal tentang selera orang Indonesia. Kita suka bass, kita suka suara yang jedak-jeduk. Merek Jepang seperti Sony atau Panasonic suaranya jernih atau treble, tapi kurang nendang untuk telinga lokal yang suka dangdut atau pop rock. Polytron meluncurkan lini audio Grand Compo dan Big Band. Teknologi bazoke mereka memanipulasi frekuensi rendah agar terdengar bulat dan menggelegar, bahkan pada volume rendah. Hasilnya, meledak. Polytron menguasai lebih dari 50% pangsa pasar audio di Indonesia. Mereka membantai raksasa global di kandang sendiri hanya karena mereka paham telinga orang Indonesia. Ini adalah kemenangan strategi budaya. Tahun 1998, Indonesia hancur lebur dihantam krisis moneter atau krismon. Dolar meroket dari 2.500 jadi 16.000 rupiah. Banyak perusahaan bangkrut, pabrik tutup. Tapi apa yang terjadi pada Polytron? Krisis 98 justru menjadi berkah terselubung bagi Polytron. Kenapa? Karena harga barang elektronik impor, Sony, Samsung, dan LG, harganya jadi gila-gilaan karena kurs dolar. Orang Indonesia nggak mampu beli. Sementara Polytron, karena pabriknya di Kudus dan banyak komponen lokal yang sudah mereka kembangkan sendiri, mereka bisa menahan harga.
Orang Indonesia yang butuh hiburan di tengah krisis akhirnya lari ke Polytron. Alih-alih bangkrut, Polytron justru menjadi penyelamat kebutuhan elektronik rakyat. Mereka bertahan, bahkan semakin kuat pasca krisis. Di momen inilah persepsi masyarakat mulai berubah, dari terpaksa beli Polytron menjadi bangga beli Polytron, karena ternyata awetnya minta ampun. Selamat dari krisis, di tahun 2000 perusahaan berganti nama lagi menjadi PT Hartono Istana Teknologi. Sukses di ruang tengah, TV dan audio, Polytron mulai melirik ke dapur dan ruang servis. Ini disebut white goods appliances. Mereka meluncurkan kulkas Beleza. Apa bedanya? Pintunya terbuat dari tempered glass dengan motif bunga-bunga dan warna mencolok, merah, ungu, atau hitam. Ini belum pernah dilakukan kompetitor. Kulkas bukan lagi cuma pendingin, tapi furnitur estetik. Lalu lahir mesin cuci Zeromatic. Mereka tahu air di Indonesia seringkali tekanannya kecil. Zeromatic didesain bisa mencuci bersih meski tekanan airnya sangat rendah, atau zero pressure. Sekali lagi, inovasi berbasis masalah lokal. Zaman terus berubah, TV tabung mati, digantikan LCD dan LED. Polytron tidak ketinggalan. Mereka membangun pabrik panel layar sendiri di Sayung, Demak. Mereka menjadi salah satu dari sedikit brand lokal yang bisa memproduksi LED TV dari nol, bukan sekedar merakit. Lahirlah Cinemax LED TV dengan speaker tower tambahannya. Mereka juga sempat mencoba peruntungan di dunia HP dengan Polytron Zep dan Prime di era 2010-an. Meski harus diakui, di sektor smartphone, gempuran brand China seperti Xiaomi dan Oppo terlalu kuat untuk dibendung. Ini mungkin salah satu kegagalan mereka. HP Polytron tidak begitu meledak. Banyak brand yang gagal di satu segmen akan mundur, tapi ingat di belakang Polytron ada Jarum Group, nafas mereka panjang. Memasuki tahun 2020-an, dunia bergeser ke energi hijau. Polytron melihat celah besar. Mereka melihat tren kendaraan listrik atau EV. Dengan pengalaman puluhan tahun mengurus kelistrikan dan komponen, mereka meluncurkan Polytron Evo dan yang paling hits sekarang adalah Polytron Fox R, motor yang bisa lari 95 km per jam dengan jarak tempuh 130 km sekali cas. Ini bukan sekedar merakit motor China, lalu ditempel stiker. Polytron mengembangkan BMS sendiri. Mereka menawarkan skema sewa baterai yang revolusioner untuk menekan harga jual motor agar terjangkau oleh masyarakat. Polytron juga dikabarkan sedang mengembangkan platform mobil listrik yang disesuaikan dengan infrastruktur Indonesia. Mereka tidak ingin sekedar merebranding mobil China. Mereka ingin mobil yang sanggup melibas banjir, tahan panas tropis, dan yang terpenting, harganya masuk akal bagi kantong Indonesia. Kisah Polytron adalah bukti nyata ketangguhan industri nasional. Mereka bertahan bukan karena proteksi pemerintah, tapi karena inovasi yang relevan. Mereka tahu apa yang dibutuhkan orang Indonesia. Suara yang ngebas, kulkas yang cantik, mesin cuci yang tahan air kecil, dan motor listrik yang affordable. Dari Kudus untuk dunia, Polytron mengajarkan kita bahwa produk lokal tidak harus menjadi pilihan kedua. Ia bisa menjadi raja di negerinya sendiri. Bagaimana dengan kalian? Produk Polytron apa yang paling membekas di ingatan kalian? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe untuk kisah nostalgia teknologi berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.